Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang aturan kosinus trigonometri. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, and komen ya, agar kakak tambah semangat bikinin video buat kalian. Oke, langsung aja kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar, agar pembelajaran kali ini diberkahi oleh Allah dan bisa dicerna dengan baik ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu trigonometri tentang aturan kosinus. Nah, aturan kosinus atau dalil kosinus mempunyai persamaan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Jadi kalau dicari sisi A kuadrat, berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. 2BC, B kali C cos A. Misalkan nih sudut A nih, berarti sudut B kuadrat tambah C kuadrat dikali 2BC cos A, sudut yang di depannya. Kalau mencari B kuadrat, berarti B kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat, atau A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B, sudut B nya. Untuk mencari C kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AC kali cos C. Persamaan-persamaan ini disebut aturan kosinus atau dalil kosinus. Contoh soal, kapal laut A dan B berlayar dari titik M pada waktu yang bersamaan. Kapal A berlayar dengan jurusan 3 angka 102 derajat, dan kapal B berlayar dengan jurusan 3 angka 232 derajat. Jika kecepatan kapal A 30 km per jam dan kecepatan kapal B 45 km per jam, tentukan jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 3 jam. Nah, ini kita gunakan ilustrasi terlebih dahulu ya, agar kalian paham. Nah, di sini kan kapal A sama B berlayar bersamaan ya. Kapal A berlayarnya 102 derajat membentuk sudutnya, kapal B 232. Nah, di sini misalkan utara nih, kita patokin. Nah, 102 derajat kira-kira kapal A berlayar. Nah, ke arah sini ya. Dari sudut kita ukur pakai busur 102 derajat mengarah ke sini ya. Untuk kapal B 232 derajat kita ukur pakai sudut dia mengarah ke kiri bawah ya. Ini kanan bawah. Nah, di sini adalah jarak kapal A ke B, membentuk sebuah segitiga AMB ya. AMB gitu. Kecepatannya 30 km per jam yang A, untuk yang B 90 km. Untuk A yang 30 km per jam, maka setelah 3 jam jarak yang ditempuh adalah 90 km. Jadi pakai rumus V sama dengan S per T. Nah, di sini S sama dengan V kali T, atau 30 kali 3 sama dengan 90 km. Jarak yang ditempuh selama 3 jam adalah 135 km. Di sisi lain besaran sudutnya kita dapat 232 dikurang 102, maka dapat sudut ininya ya. Sudut untuk kosinusnya kita dapat 130 derajat gitu. Nah, dari sini kita tahu di sini jaraknya ya. Nah, nih. Jaraknya AB kuadrat sama dengan AM kuadrat ya, ditambah BM kuadrat. Ini pangkat 2 ya, dikuadratin ya. 90 kuadrat bukan 902 ya. Jadi 90 pangkat 2 ditambah, nah di sini kan jaraknya kan 90 kuadrat, 90 km ya. Berarti coba lihat soalnya. Kalau misalkan dia 30 kali 3 90, berarti kalau yang satu lagi jaraknya 45 kali 3 135 km. Jadi untuk yang ini jaraknya 90 km ya. Tinggal kali rumusnya S sama dengan V kali T. Jarak adalah kecepatan kali waktu.
Nah, kecepatan yang A 30 kali 3 dapat 90. Untuk yang B berarti 45 ya. Ini kan 45 nih jaraknya. Kecepatannya V-nya dikali waktunya 45 kali 3 135 jadinya. Nah, dapat berarti 90 sama 135. Berarti 90 yang ke sini ya, kilometer, 135 yang ke sini untuk yang B-nya. Nah, maka dapat AB kuadrat, yang ini jarak kapal adalah AB kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah BM kuadrat dikurang 2AM kali BM cos M. Nah, AB kuadrat yang ini 90 kuadrat ya, ini bukan 902, 90 kuadrat ditambah 135 kuadrat, yang ini ya 90 kuadrat tambah 135 kuadrat dikurang 2 kali 90 kali 135 cos 130. Setelah dihitung maka dapat jarak AB itu 204,8 km. Jadi jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 3 jam adalah 204,8 km. Nah, ini contoh daripada aturan kosinus. Maka jarak kedua kapal tersebut adalah 204,8. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi untuk mencari persoalan ini kita tulis dulu diketahuinya dulu, ditanyanya sama dijawabnya. Di sini diketahuinya kita cari dulu jarak masing-masingnya, jarak kapal sama jarak kapal A, kapal B ya. Tentukan dulu sudutnya, sudut berlayarnya. Dapat sudut berlayarnya selisih dari ini ya, 130. Baru tentukan jaraknya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Untuk kapal A dulu kita cari jaraknya berapa, 30 kali 3 90 km. Untuk kapal B kan kecepatannya 45, berarti 45 kali 3 135. Berarti yang kesini kecepatannya jaraknya 90, yang kesini 135. Nah, kita dapat rumusnya untuk segitiga AMB ini. Untuk mencari AB berarti AM kuadrat tambah BM kuadrat dikurang 2AM kali AMBM ya, dikali cos M. Tinggal dimasukin 90 kuadrat ditambah 135 kuadrat dikali 2 kali 90 kali 135 cos 130. Dapat hasilnya 204,8 km. Nah, itu dalam kehidupan kita ya, sekalian kita ini untuk perhitungannya di bidang perkapalan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, lanjut ya. Nah, ini rumusnya ya. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus yang dapat dinyatakan, ini rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC. Kalau B kuadrat berarti A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2AC cos B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AC cos C. Kalau mencari cosnya tinggal kita pindah ya, pindah ruas saja gitu. Kalau misalkan dicari cos A berarti ini kita pindah ke kanan semua gitu ya. Jadi sisa nanti dibagi 2 BC. Kalau nyari cos B ini pindah ke kiri semua. Ntar sisanya dibagi 2 AC. Ini juga sama. Kalau mencari cos C berarti A kuadratnya pindah ke kiri semua sama B kuadratnya. Nanti dibagi 2 AC gitu ya. Jadi hasilnya nanti kayak gini gitu. Untuk cari cos A, B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi 2BC. Untuk cari cos B, A kuadrat tambah C kuadrat kurang B kuadrat per 2AC. Untuk cari cos C, A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat per 2AB. Nah, itu untuk mencari cos A, cos B, dan cos C-nya. Untuk lebih mudahnya dibuat seperti ini, dirangkum seperti ini. Awalnya emang dari sini gitu, awalnya dari sini, cuma kita pindah ruas saja, jadinya seperti ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video kakak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.